Halo teman-teman dan selamat datang kepada pertama kalinya kita mengadakan acara Features. Acara Features datang dari ide bahwa kita selalu mencari panutan dalam hidup. Baik itu panutan di dalam dunia maupun panutan orang-orang yang memiliki rohani yang kokoh. Dan kami dalam Reform Center for Religion and Society, kami banyak mengenal figur-figur yang sangat ternama dalam bidang rohani maupun dalam bidang politik dan sosial. Dan sekarang waktunya kami memfiturkan beliau-beliau yang sudah berkarya banyak sekali dan sudah berpengalaman sangat luas dan mendalam dalam dunia bisnis. Begitu ya. Features tumbuh dari 3 kata. Dari kata fit yaitu pencapaian yang luar biasa, dari kata future yaitu Anda sekalian yang menjadi masa depan dari Indonesia dan dunia kita, dan juga feature bahwa orang-orang yang ditonjolkan. Nah, maka dari situlah muncul ide kita untuk features. Tamu saya hari ini adalah tamu yang sangat spesial, yang sangat saya hormati, dan kita sudah banyak ketawa ketiwi sebelum mulai acara. Pak Nimrod Sitorus, selamat datang. Iya, Terima kasih untuk waktunya. sama-sama Rachel. Pak Nimrod sudah lama menjadi teman dari Reform Center for Religion and Society dan juga menjabat dalam Dewan Eksekutif kami. Pak Nimrod, izinkan saya memperkenalkan Bapak sebentar, berikut juga pengalaman Bapak yang sangat mendalam dan luas sekali. Iya, oke. Pak Nimrod kini menjabat sebagai Komisaris Independen dari PT Zyrex Indo Mandiri Buana Tbk. Iya. Sebelumnya beliau mengajar di LPPI dan Indonesian Banking School di Kemang. Dan juga menjabat sebelumnya sebagai Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia dari Iya. Bank Mandiri, Iya. salah satu bank terbesar di Indonesia. Beliau memegang gelar sarjana industri teknik dari Institut Teknologi Bandung atau ITB dan MBA dari Western Illinois University. Selamat datang Pak Nimrod, gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sehat semuanya semoga Sehat, ya. iya. Pak, saya excited banget karena kalau orang memikirkan bisnis, mereka mungkin memikirkan business development atau finance atau kewirausahaan. Tapi menurut saya menjadi tulang punggung banyak hal itu adalah bidang-bidang yang Pak Nimrod dalami. Gitu ya. Kepatuhan, sumber daya manusia itu yang Hmm, menurut saya menjadi tulang punggung seringkali dalam organisasi. iya. Boleh Pak mungkin di-share kepada kami pengalaman Bapak kepatuhan sumber daya manusia, itu bidang seperti apa sih Pak untuk teman-teman kita yang mungkin baru mulai memasuki dunia kerja, sedang melihat-lihat berbagai bidang? Oke, baik. Kalau dikatakan kepatuhan tentu mudah sekali untuk kita tahu bahwa kita patuh. Sebagaimana kita patuh terhadap firman Tuhan, ya kita patuh terhadap peraturan yang ada, yang sudah disepakati. Jadi ada SOP-nya, kita jalankan as is. Jangan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Nanti kita patuh semua aturan dari top management atau bahkan dari undang-undang, kepres dan peraturan yang mengikut, ya kita ikuti dengan benar. Nah, itu untuk kepatuhannya. Nah, kalau untuk sumber daya manusia, nah kita tahu bahwa kita itu harus rendah hati dan mau mengikuti apa yang menjadi pengalaman bagi kita, terutama untuk anak-anak muda. Ya, camkan dalam hatimu, I'm nothing, sehingga kamu terus terisi haus untuk mendapatkan ilmu, karena kamu masih baru kan. Jadi kalau kamu masih baru, ingin diisi dong, seperti gelas itu supaya penuh. Nah, jadi sumber daya itu di situ. Kamu punya satu tekad, kemauan, supaya kamu dapat banyak pengalaman. Itu intinya sumber daya manusia, supaya kita dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain dengan menambah ilmu kita, terus ikut firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang baik dan penuh pengharapan bagi masa depan kita. Jadi keep in mind, Tuhan punya rencana buat saya jalani dari awal sampai dari mulai interview. Untuk jadi sumber daya manusia, kamu harus berlaku sopan, terus jangan backpack kalau datang diwawancarain, waktu walking interview. Nah, mungkin kamu sudah punya pengalaman dengan
dipoles dulu oleh orang dari luar, sebelumnya itu psikolog. Ada juga kemarin itu alumni ITB mengadakan semacam uh, kursus singkat 3-4 hari, mengundang para pakar psikolog supaya jangan menjadi kaku waktu wawancara. Itu baik. Tapi kalaupun tidak ada itu, kamu camkan, kamu berdoa bahwa kamu akan tampil, berlakulah sopan dan berpakaian yang rapi, ya, jangan gondrong. Terus kemudian tadi nggak boleh backpack. Terus waktu kamu walk-in interview itu orang sudah perhatikan ada satu monitor yang kamu tidak tahu, the way you act, bahwa kamu cara ngomongmu dan bahasamu, nah itu diperhatikan. Tapi semuanya itu nanti bahan penilaian sampai kamu lulus kepada tes kesehatan ya. Dari mulai psikotes, TOEFL-mu gimana, terus kemudian kemampuanmu tentang, kebetulan saya di dalam perbankan, ya jadi pengetahuan perbankan juga mesti tahu lah. Nah, baru nanti setelah tes kesehatan semua disimpulkan, tadi ingredients-nya untuk masuk itu baru kamu diterima. Terutama di bagian analisa kredit, itu penting sekali ya, bahwa kamu sudah kerjakan, sudah bikin analisanya dengan baik, IRR-nya berapa gitu. Ada faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan supaya itu di-approve gitu ya, disetujui kreditnya. Nah, itu dalam bisnis ya. Nah, jadi kalau kamu loan appraisal, hati-hati. Godaan setannya banyak, kamu diajak ke bar, kemanapun untuk memuaskan hatimu, dan kamu dikasih bahkan satu kunci mobil itu akan diberikan pada kamu. Ya, untuk menggoda kamu, supaya itu kamu bikin visible. Nah, itu tantangan yang paling berat. Jadi waktu kamu menganalisa sesuatu, kamu punya peran di situ, hati-hati. Ya, nah, di situ ada godaan. Ya itu tadi waktu ke korporasi ya, saya jadi direktur. Nah, saya direktur kredit, bagian kredit sampai 7 tahun. Saya pengalaman itu banyak sekali yang saya digoda oleh pejabat-pejabat tinggi, ya bahkan yang meletakkan pistol pun di atas meja untuk nakut-nakutin. Nah, itu pernah terjadi. Tapi jangan ragu, Tuhan menemani kita, menyertai kita. Ini menarik sekali karena Pak Nimrod benar-benar lama menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan udah lama mencicipi begitu banyak hal tentang dunia pekerjaannya Pak ya. Jadi Pak Nimrod bisa berkomentar nih dari titik masuk kerjanya sampai kepada menjadi direksi gitu ya Pak ya. Perjalanan udah berapa tahun Pak dalam dunia kerja Pak? Saya masuknya itu udah begitu tamat ITB, terus kemudian saya melamar di Bank Bapindo dulu. Itu tahun 79 ya. Saya begitu lulus 80 langsung awal masuk ke Bapindo. Kemudian sampai kita di merger. Nah, itu problem yang sangat tragis juga bagi semua namanya pegawai, bagaimana bisa sudah dinyatakan bangkrut, terus kemudian dilahirkan kembali Bank Mandiri. Nah, di situ prosesnya perlu diceritakan khusus ya, bagaimana struggle-nya kita untuk bisa masuk lolos ke Bank Mandiri. Jadi sampai kepada IPO Bank Mandiri, itu sampai saya diangkat menjadi direksi Bank Mandiri. Nah, itu perjalanannya panjang. Yang satu, yang prinsip yang kita tahu bahwa tanpa Tuhan, if you apart from God, you cannot do anything. Jadi camkan itu supaya ada di dalam hatimu, oh ya, saya bisa lakukan apapun kalau saya bersama Tuhan. Itu Yohanes 15 ayat 5b ya. Nah, itu yang saya keep sehingga waktu saya berjalan semua dengan penuh tantangan, struggle yang ada, saya bisa lalui bersama Tuhan. Karena memang saya sudah dididik ya dari waktu kecil ya Rachel. Saya 3 tahun ditinggal ayah saya. Terus kemudian fighting spiritnya itu tinggi gitu. Dan saya keluarga yang marginal ya. Jadi sehingga benar-benar fight hidup itu. Nah, sampai saya bisa menjadi direksi Bank Mandiri juga amazing. Itu mustahil. Saya adalah waktu saya SMA, saya jual sayur kangkung loh. Ya,
begitu sudah ditanamin di kebun, kemudian saya petik, malam itu saya cuci pagi-paginya, terus saya harus ke pasar sebelum ke sekolah, terus kemudian saya jual, tapi dengan sukacita. Nah, saya kaget, kok bisa ya? Nah, karena itu adalah apa? Berkat daripada Tuhan. Mama saya menjadi panutan, berdoa terus setiap pagi dan menyerahkan hidupnya. Jadi sama dengan saya juga sekarang, dalam setiap rencana saya, Yakobus 4 ya, kalau nggak salah ayat 11 itu, bahwa kalau kamu punya rencana apapun, hari ini mau ke sana, mau ke sini, jangan lupakan Tuhan dalam rencanamu. Jadi jika Tuhan menghendaki, baru kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan pada setiap hari. Jangan lupa. Waduh, Ya. luar biasa Pak. Itu indah sekali ya, betul-betul jangan takut apapun kondisi pada saat ini. Iya, Rencana Tuhan itu akan muncul dalam tahun-tahun yang ada ke iya, depannya begitu ya. iya betul. Waduh indah Pak. Mungkin satu pertanyaan Pak, bagi anak-anak muda sekarang kalau mereka melihat dunia bisnis, ada banyak sebenarnya Pak orang yang sukses. Apa artinya yang tadi Bapak share bahwa kesuksesan saya itu oleh karena Tuhan dan Tuhan yang menguatkan saya. Boleh dikasih Pak lebih banyak lagi pengalamannya terutama dalam masa yang Bapak sebut tadi dalam Bank Mandiri Pak. Ya, jadi bersama Tuhan itu jangan lupakan ada hikmat dari Tuhan ya. Jadi kita akan dilengkapi, dipersenjatai. Mungkin seperti Musa ya, aku bodoh nggak bisa ngomong gitu. Nah sama waktu saya mau jadi direksi juga, enggak lah itu bukan kelas saya cukup kepala urusan dengan meritokrasi dari start aku masuk, terus kemudian sampai direktur muda itu kan secara organisatoris kita bisa capek loh. Dengan kerajinan, dengan ya pengetahuan lah. Tapi begitu hikmat bijaksana itu, begitu direksi ada faktor X-nya, nah itu kamu tidak boleh lepas daripada Tuhan. Ya, ingat itu. Tadi kamu bilang, oh saya bisa, I can do everything, I can do it. Gitu ya. Yes, boleh. Tapi Tuhan membimbing kamu, melihat kamu, memonitor kamu gitu. Nah, tapi begitu kamu berserahkan bahwa Tuhan segala-galanya sumbernya, nanti kamu akan diberi lagi berkat yang lebih besar. Itu yang saya camkan. Jadi waktu saya pertama itu memang diri saya ya. Oh I can do it, saya bisa dengan kerajinan saya, dengan kepandaian saya ingin tadi I'm nothing, saya ngisi ilmu dari orang, tetap itu semua oke. Saya bisa begitu tamat ITB saya nggak puas, saya pergi sekolah di UI Extension, ambil ekonomi. Supaya saya bisa mengerti bagaimana kredit, bagaimana analisa kredit dengan baik. Terus kemudian waktu bertemu dengan satu tim kan ada bagian legalnya, bagian marketingnya, bagian auditnya, kemudian engineer-nya. Saya engineer-nya kan, saya dari ITB. Tapi saya bisa belajar semua aspek ini. Baik dari hukum, baik dari auditnya, bagaimana nyusun neraca. Nah saya belajar ke extension UI. Terus kemudian dari marketingnya, oh saya baca itu buku-buku banyak. Ya kan. Jadi semua ini saya bisa cover sehingga saya bisa menjadi kepala tim. Tadinya jadi anggota gitu ya. Nah karena sudah bisa tadi ngisi, saya isi dulu. Terus saya selalu pede rasanya, tapi saya ingat, no, Tuhan ada di balik itu semua. Jadi itu yang saya lihat, oh iya, saya baru ingat bahwa Roh Kudus ada ya menemani kita. Jadi bukan hanya diri kita, ingat loh, kalau anak-anak atau adik-adikku yang baru masuk, boleh kamu isi ya dengan kerajinanmu, dengan kepintaranmu, menggali ilmu, kan banyak sekarang, kamu googling apa aja ada gitu. Tapi ingat, di balik itu siapa sih? Tadi Yakobus 4 ayat 11 itu. Jika Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan nggak menghendaki kamu bisa pintar seperti itu, dari mana? Jadi camkan, oh everything sumbernya dari Tuhan. Gitu. Ya. Wah menarik Pak. Benar ya yang humility dan fighting spirit itu dari awal sampai akhir. Dan harus ditemani dengan kesadaran akan Tuhan itu ya. Betul, betul. Jadi jangan lepas itu boleh. Karena kan Tuhan bilang, Tuhan juga ingin kita kaya kok. Gitu kan, dia nggak mau kita untuk menjadi gembel atau apa gitu ya. Jadi kita kan mau dong, karena anak Tuhan make a difference gitu. Ya itu yang saya camkan juga, saya ngajari anak-anak, saya penginjilan di SD, SMP, SMA itu. Sekarang di SMP 12 sama SMA Tetris itu saya katakan, oke,
kamu jangan lupa bahwa Tuhan menguntit di belakangmu, memonitor kamu loh. Karena kamu anak Tuhan kan, nah bukan dari dunia. Jadi karena sumber kita bukan dari dunia, jadi kita anak Tuhan, Tuhan memonitor kita loh. Jangan lupa gitu kan. Di mana kamu meleset, dia akan jewer. Itu yang penting. Memang sepatutnya dijewer gitu. Dia- Mungkin kalau gitu saya nanya dikit Pak, apalagi bagi teman-teman tadi Bapak mengatakan ada meritokrasi yang membawa Anda dari titik masuk sampai ke titik tertentu. Iya. Setelah itu ada faktor X. Hmm. Nah, Bapak pernah tadi sebut ada tiupan angin gitu ya Pak ya. Dan disitulah kayaknya sangat terlihat bedanya antara anak Tuhan dengan orang yang tidak beriman. Gitu ya, Iya. Pak. Mungkin boleh dikasih Pak contoh pengalaman yang sebenarnya saya udah tahu nih menarik sekali gitu ya. Pengalaman Bapak pada tingkat-tingkat itu Pak. Iya. Ya faktor X tadi itu banyak sekali. Itu godaan iblis ya. Dapat dikatakan. Tapi kita hadapi harus loh. Kalau enggak kamu enggak lulus. Ya kan ujian itu. Faktor X-nya misalnya, nah kamu akan harus bermain untuk apa istilahnya KKN ya gitu ya. Nah terus dengan koneksi mungkin bisa dengan networking oke, ya masih bisa ditolerir ya. Karena ada networkingmu kamu pakai, terus kemudian tapi kalau udah menjurus kepada harus kamu sogok, itu no, katakan no untuk itu. Ya, terus kemudian diajak kamu, oh supaya kamu nanti jadi direksi, kamu minoritas, kamu Kristiani yang ini sekarang ini supaya naik daunnya adalah ikut agama yang seberang gitu. Nah, apakah kamu mau terima? It's a matter of choice loh. Jadi pilihan ya. Apakah saya nanti mau ingin orang yang berprestasi tinggi tadi, ya tapi dengan cara-cara yang gak halal ya istilahnya ya. Nah jangan mau. Nah Tuhan memonitor kamu, dia akan lihat kemana kamu jalan. Ya. Jadi faktor X-nya banyak ya. Dan saya pada saat saya jadi direktur sumber daya manusia, ada pejabat tinggi yang bikin kata belece sama saya untuk dimasukkan saudaranya. Tapi saya mempertahankan di rapat direksi pada saat itu. Saya sudah tes, saya sudah bikin segalanya. Nah, saya bawa di rapat direksi. Kalau dia masuk, direksi memutuskan untuk masuk, menurut saya tidak layak, saya yang keluar. Jadi, kalau dia mau terima itu, saya sih. Wah, akhirnya direksi angkat tangan. Oh, jangan sampai begitu gitu ya. Jadi itu kita prinsip harus ya namanya kepatuhan prinsip. Sudah aturan mainnya begitu, loh kita udah lakukan semuanya dokumentasi dengan sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak pertahankan karena kamu mau ingin selamat, nah jangan sampai supaya saya aman nanti terus lanjut gitu ya. Tantangan itu dari setiap level jenjang karir itu ada. Ya dari mulai kecil nanti lama-lama tadi begitu mau direksi, anginnya tuh tadi tiupannya kencang. Ya Gitu kan? ya. Iya, Wah. sampai apalagi waktu mau ingin melanjutkan masa jabatan direksi saya, ada yang nawarin saya dari partai politik untuk supaya saya give something gitu ya kepada partai tersebut. Nah, supaya saya bisa lanjut untuk term berikutnya. Tapi saya pikir Tuhan yang melindungi saya. Tuhan bimbing saya, apakah saya akan terima ini, tapi saya dalam diri saya tidak ya. Nah saya tahu Tuhan pasti akan beri yang terbaik. Tadi ingat di Yeremia 29 ayat 11. Ya punya rencana yang baik, dengan goncangan itu supaya kamu dapat lagi, direksi itu penuh dengan fasilitas yang sangat hebat. Loh, kredit card beres semuanya, fasilitas apapun, dikasih mobil termewah, everything. Ya, jadi kalau kamu tergiur dengan duniawi yang sifatnya sementara, bukan itu yang perlu. Tapi bagaimana jenjang karirmu untuk memuliakan Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Kamu bisa jadi posisi itu kan karena Tuhan. Jadi bagaimana kamu bisa berlanjut itu Tuhan yang menangani gitu loh. Jadi di atas itu ada yang memonitor gitu. Kamu apakah di atas rel itu enggak gitu ya. Nah jadi jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti yang saya katakan tadi.
setia ya, Luar istilahnya biasa, setia. Pak. Aduh, dan saya membayangkan itu taruhannya luar biasa begitu Oh ya, Pak. iya betul. Mesti kalau bagi kita yang mungkin masih sangat junior, taruhannya nggak sebegitu besar. Ya, Begitu ya, Pak. Kalau udah di tahap direksi, iya, lalu kemudian, wah itu eh, mulai dari mana begitu ya Pak ya? Maksudnya kita saat ini mungkin yang masih muda diminta kesetiaannya hanya dalam hal-hal kecil saja. ya Bagaimana betul. caranya mendidik, melatih diri supaya ketika sampai di titik seperti itu kita kuat untuk memilih kesetiaan. Oke. Oh prinsip utamanya ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13. Ya pencobaan-pencobaan yang diberikan pada kamu itu tidak seberapa dan Tuhan kasih sedia jalan. Hmm. Jadi kalau yang kecil-kecil kan kamu tahu imanmu juga waktu pertama kamu masuk kan berdasarkan kepintaranmu, kebolehanmu. Aku udah tamat sarjana, boleh dong gitu ya. Nah, tapi Tuhan tahu, dia ukur lah. Jadi struggle atau pencobaan yang diberikan itu istilahnya ujian lah ya. Sesuai Jadi, ukurannya ya. jadi dan dia akan kasih jalan keluar, ingat itu. Ah, Camkan in mind gitu ya, bahwa oh aku akan ada jalan keluar dari Tuhanku gitu. Itu yang perlu. Jadi kecil-kecil sampai angin tiupan besar tadi, Tuhan pasti protect kamu, gitu, jagain kamu. Aduh, saya sangat menghormati Pak bahwa Mm-mm. Bapak bisa mengambil keputusan yang begitu besar ya Pak ya. Demi kesetiaan terhadap prinsip dan Amin. iman tuh luar biasa Pak. Ya. Waduh, saya mau memasuki juga Mm. sedikit tentang jabatan Bapak sekarang. Bisnis ya. Sangat menarik Pak, Oh ya. karena dalam suatu perusahaan tentunya ada karyawan, ada Mm-mm. staf, ada manajer, ada direksi, Hmm. dan sebenarnya di atas direksi itu pun ada komisaris-komisaris. Iya. Dan ini jarang dipikirin oleh Iya. anak-anak muda, begitu ya. Ya. Bapak saat ini adalah komisaris independen dari PT Zyrex, Zyrex begitu ya, ya. juga company yang sangat menarik. Boleh dijelaskan kepada kita Pak, apa artinya menjadi seorang komisaris Oke. dan komisaris independen Pak? Saya diangkat menjadi komisaris. Banyak yang tawarin komisaris bagi saya, tapi pada saat ini saya komisaris dari Zyrex Indo yang sudah perusahaan terbuka pada saat kita mulai untuk IPO. Nah itu menarik sekali. Saya pilih teman yang seiman. Saya mau komisaris yang seiman. Jadi saya pikir oke, sama sejalan. Nah itu mempermudah ya bagi kita. Nah kalau fungsi komisaris itu kan mengawasi bagaimana produktivitasnya itu berlipat ganda dengan means yang ada. Ya, dengan apapun misalnya dengan keterbatasan, apakah perusahaan kecil atau besar, ingat itu kita memonitor menjadi agent of development ya untuk produktivitasnya lebih baik. Bukan kamu mencari-cari kesalahan di dalam komisaris itu, ya terus kamu langsung tegur direksinya, tapi justru kamu mau untuk bisa, ayo kita sama-sama kasih jalannya, kasih solusinya sebagai alternatif ya untuk direksi. Jadi kita kan ada rapat selalu minimal 3 bulan sekali dengan direksi. Nah terus kita kasih saran-sarannya. Jadi jangan tunjuk kesalahanmu ini terus langsung kamu nggak boleh direksi, komisaris bukan begitu ya. Jadi kita harus sama-sama menjadi agent of development-nya ya. Ya kita untuk boleh sama-sama bertumbuh bersama. Karena hasilnya kan kalau dia dapat dividen bagus, ya kita juga dapat dong. Itu kan dalam rules nanti ditentuin. Kan yang mempertanggungjawabkannya komisaris di depan itu kalau expose ya gitu. Rapat umum pemegang saham. Ya. Saya nggak kaget Pak Nimrod banyak dicari sebagai komisaris gitu ya. Karena yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan yang baik, manajer yang baik, direksi yang baik, itu berbeda dari yang dibutuhkan dalam seorang komisaris. Iya. Nah komisaris itu harus menjadi orang yang seperti apa Pak? Nah, profesional yang seperti apa? Iya. Supaya dapat menjalankan fungsi itu dengan baik dan memang membawakan pertumbuhan dan dividen yang luar biasa bagi perusahaan. Ya pertama ya mengertilah ya apa yang mau kamu terima jabatan itu. Kita bahwa sebagai komisaris kan paling tidak saya dari background perbankan sudah mengerti lah bagaimana menganalisa keuangan. Terus misalnya kalau produksinya kita tidak mengerti, kita bisa ambil anggota dari komite auditnya. Nah di komite itu ada yang akuntannya, ada juga yang operasionalnya. Jadi operasional risk ya istilahnya itu. Nah kalau berhubungan dengan bank, dengan keuangan tidak masalah. Tapi kalau misalnya dengan hardware, pabrik atau apa ya, nah kita pilih partner kita supaya kita
bisa searah gitu, menjalankan itu. Ya, kalau dari segi audit itu kita udah piece of cake gitu lah ya, terus langsung kita bisa jalan. Tapi dari segi operasional yang tidak paham sebelumnya, nah itu bisa tadi. Nah, yang jelas kita mature di dalam uh, kepemimpinan, ya. Terus kemudian cara bergaul, cara kita mengomong direksinya. Jangan membuat friksi, jangan membuat orang menjadi benturan. Ya, ya itu yang perlu di dalam maturity, terus di dalam pengalamanmu kita bisa share apapun terhadap direksinya. Kan berbeda pengalaman ya, berbeda scope ya. Kita menjadi direksi bisa aja di hire kita nanti tiba-tiba yang sama sekali aneh yang kita ya apakah kamu terima ya kan? Waktu kamu terima kembali lagi tetap berdoa, Tuhan kalau memang ini kehendakmu aku menjadi komisaris perusahaan ini, ya itu Tuhan akan kasih memperlengkapi ya istilahnya ya. Memperlengkapi. Terus nanti akan ditambahkan kepadamu ya. Oh, Seperti iya, Musa iya. lah. Amin, Pak, Musa amin. tadinya nggak tahu, aku nggak bisa ngomong katanya. Kok bisa sih umur 80 tahun, bukan masalah umur ya. Nah tapi ketergantungan sama Tuhan, itu yang paling perlu. Ya itu, ketergantungan sama Tuhan. Ya. Wah, luar biasa Pak. Jadi Dewan Komisaris itu saling melengkapi, tapi memang sungguh tidak bisa dilihat adalah kematangan yang luar biasa yang dibangun dari supaya kita bisa mengawasi. Iya, mengawasi. dari mulai kita pelajari lah ya, dari mulai cara produksinya begini-begini, oke di mana QC-nya, di mana bottleneck-nya, apa kira-kira yang, jadi kita ya istilahnya ada inovasi juga ya, kreativitas kita ya melihat, pengalaman ya, kalau ini aturan-aturan yang harus ditertipkan, jangan lupa checklist, karena nanti kita di blacklist di BEJ kan repot gitu ya. Jadi ke OJK-nya kita, apalagi perusahaan terbuka itu kita mesti transparan ya. Everything open. Karena anytime pemegang saham akan bisa lihat bukunya, lihat semua apalagi peringkat komisaris atau direksinya seperti apa. Seenaknya aja nanti loh yang pemegang saham itu, yang punya saham itu menunjukkan, itu diganti gitu. Menarik ya, karena saat ini berita juga masih sangat hangat Pak tentang baik itu Bukalapak maupun Goto maupun Grab yang IPO ya Pak ya. Jadi betul. pengalaman Bapak sebenarnya kalau ada yang ingin tahu lebih banyak bisa bicara kepada Pak Nimrod. Apa sih yang harus diperhatikan dalam sebuah perusahaan yang terbuka? Gitu ya. Tapi in essence ya seperti hidup orang Kristen, transparan seluruhnya begitu ya, harus dilihat dari segala sisi ya. Menarik. Pengalaman Bapak juga bukan hanya dalam IPO, tapi juga pernah dalam merger dan acquisition ya Pak ya. Awal-awal yang Bapindo Kembara Mandiri itu ya. Betul. Dalam pengalaman Bapak, baik itu dalam perkreditan, kepatuhan dan lainnya, apa yang menjadi challenge profesional yang paling sulit dalam pengalaman Pak Nimrod? Wow. Kalau boleh dibagikan. Semuanya sih sulit ya, tapi kita bilang tadi bahwa di dalam segala kesulitan apapun, persoalan apapun, I can solve it bersama Tuhan. Ingat ya, we never avoid risk ya, persoalan. Jangan menghindari persoalan, justru kamu grab semua ilmu tadi, pengetahuan sama persoalan. Jadi semakin banyak kasus, kamu ikutin. Itu loh. Jadi jangan menghindar gitu dari kasus. Ikut aja, nimbrung aja di dalam kasus auditnya, kasus marketingnya, kasus legalnya. Ya bagaimana NJOP-nya ngitungnya, bagaimana apa benar tuh agunannya hutan di sana. Bila perlu naik pesawatnya kamu ikut. Pergi ke itunya, ke lurahnya nanyain. Apa benar ini tanahnya ada gitu kan. Waktu dijaminkan kan banyak penipuan. Itu perlu. Jadi kita curiosity sangat perlu. Nah, jadi kita mesti istilahnya tanggap ya. Berani mengerjakan hal-hal yang sulit begitu ya Pak ya. Iya, jangan menghindar. Justru senang kamu kalau ada persoalan gitu. Jangan menggerutu ya kepala langsung besar gitu. Aduh, banyak amat tugas gitu. Enggak. Justru semakin banyak pengalamanmu, semakin banyak ilmumu gitu aja. Semakin kamu banyak baca kan semakin banyak tahu kan gitu. Itu aja kuncinya. Iya. Aduh menarik Pak. Sekarang saya pertanyaannya sedikit berbeda. Bagi teman-teman kita nih yang mereka baik sedang bekerja, mencari kerja. Bapak kan sudah ketemu, sudah hiring, sudah mungkin firing. Banyak sekali orang Pak. Dalam pengalaman Bapak,
seberapapun umur, seberapapun seniornya, apa sih menjadi karakter yang paling valuable dalam seorang profesional? Yang kalau Bapak lihat itu orang ini akan bekerja dengan baik. Atau Hmm. ini adalah orang yang sangat dihargai gitu dalam bisnis untuk menjadi advice bagi teman-teman kita. Ada nggak Oh, beberapa prinsip? iya ya. Aduh, ini prinsipnya, ini pengalaman loh, nggak ada teorinya gitu ya. Jadi dipelajari berbeda setiap orang ya. Yang namanya dari awal itu kita sudah perhatikan sebenarnya. Kan sudah ada tes-tesnya, sequence-nya ya. Untuk menjadi seorang pegawai, apa diterima apa tidak. Ya kan ada psikotesnya ya. Kita lihat dari situ. Terus kemudian, oh bakatnya ini akan jadi apa orang yang menjadi pemimpin ya, yang apa istilahnya itu candidate untuk Leadership. dibikin untuk menjadi salah satu nanti penggantiku, kan kita harus mengkaderkan orang ya. I see, ya, Nah, ya. jadi waktu saya lihat itu, saya mesti lihat bagaimana dia inovasinya, sebenarnya inovasi ya, bagaimana kamu ada ide-ide, ada saran, jangan pernah diem kalau kamu tahu sesuatu salah, katakan nggak apa-apa. Jangan terus nanti takut salah, enggak. Jadi declare aja. Apa itu? Nanti akan lihat pimpinanmu melihat kamu bagaimana mengutarakan pendapatmu, kan namanya belajar itu ya. Jadi jangan salah, terus jangan merasa minder. Nah, pasti akan trackmu itu akan tercatat recordnya itu. Bahwa ini akan menjadi pemimpin. Bahkan saya pernah di Bank Mandiri itu, waktu pegawai-pegawai saya itu, saya merasa ini sudah terbiasa mereka bertahun-tahun dengan ini. Saya coba pengalaman baru, saya hijack itu dari suatu konsultan ternama ya, untuk yang udah paling pinter ya, tamat dari sekolah ternama dong. Nah saya masukkan itu untuk menjadi challenge bagi yang ada di dalam ya. Grow from within ya betul. Tapi kita bisa boleh mencampurkan ya, bagaimana a newcomer yang horizonnya lebih luas, lebih baru ya, untuk supaya bisa membagikan ke yang lain gitu ya. Nah dengan dua orang tadi saya ini ya, itu sekarang sudah menjadi pejabat ternama tentunya ya. Nah tapi dia membagikan ilmunya kepada yang lain, sekarang yang lain itu yang perlu. Bukan yang dua tadi yang perlu, tapi yang lain tadi itu dengan di-share-nya pengalaman dia itu sekarang semua menjadi sudah banyak direksi bank lain lah. Ya, apakah BTN, apakah bank itu semua tanpa sebut nama Oh ya. begitu ya. Itu menjadi itu mantan anak buah saya loh. Oh, jadi waktu saya didik Oh, itu iya gitu iya loh. iya. Saya Jadi bangga sekali dengan oh itu. iya. Iya, banyak jadi pemimpin-pemimpin yang sudah ternama loh dari satu departemen yang saya waktu itu strategic business management. Kita belajar strategik di situ. Wah sudah sekarang banyak menjadi direksi, saya bangga banget dan saya juga, Oh, oh Tuhan itu karena kebaikanmu gitu ya. Dan mereka sangat bersyukur ya, sangat appreciate sampai hari ini. untuk bimbingan Mbak Nimrod Iya, ya. Waduh, iya iya iya. jadi Jadi memang dari awal itu kita sudah melihat ya, kalau memang agak kurang ya kita tambah dari luar supaya bisa keep dengan perkembangan di luar ya. Ya, nah, misalnya tentang sekarang banyak teknologi ya, kenapa nggak kita campur ya? Apalagi sekarang ada Zoom segala macam, sudah rapat-rapat ini sudah nggak begitu populer ya, tapi rapat dengan Zoom dengan udah oke ikut. jadi Teknologi, harus berinovasi, berinisiatif, iya, berinovasi, iya, terbuka untuk masukan dari berbagai sumber, saling memupuk gitu ya. iya, Nah, orang-orangnya itu berbeda ya. iya, Menarik, Pak. itu Tadi Pak challenge. Nimrod juga menyebut sebagai seorang pemimpin, Bapak mendatangkan perspektif yang baru Mm-mm, gitu ya. mm-mm. Selain itu ada prinsip atau tips kepemimpinan lain Pak mungkin yang dalam mata Pak Nimrod ini sangat penting dan sangat perlu dipegang oleh orang agar dapat sukses menjadi seorang manajer yang baik bagi yang supaya anak-anak buahnya menjadi sukses juga gitu Pak. Itu ya. Kalau dikatakan sukses sih saya misalnya masih banyak ya yang lain ya yang menjadi contoh ya nanti dalam Menjadi series itu berkat. gitu ya. Saya menyombongkan diri udah sukses enggak. Gak boleh pakai kata Jadi sukses, jadi menjadi berkat gitu. yang jelas jalankan apa adanya dirimu gitu ya.
tunjukkan, nanti Tuhan akan memberikan kau yang terbaik loh. Apa mau jadi direksi atau memimpin dosa ataupun tidak usah direksi ya. Tapi kamu menjadi saluran berkat bagi orang lain itu sudah. Bawahanmu appreciate kamu. Waktu kamu keluar, waktu kamu nanti berpisah pensiun itu coba kamu didatangin enggak? Ada yang memeluk kamu enggak untuk merangkul kamu itu tuh? Apakah kamu disingkirkan atau tidak digubris sama sekali? Itu menjadi bukti ya bahwa oh ada something yang kita berikan rupanya ya. Ada manfaatnya itu perlu ya. Dan jadi kalau dibilang sukses tadi banyak sih apakah mendatangkan teknologi baru, inovasi tadi ya. Atau orang yang bahkan mungkin yang orang lama itu akan benci kan. Kok kenapa enggak dari grow from within sih? Bapak kok hire dari luar gitu. Itu menjadi musuh ya. Menjadi aduh saya menghadapin itu gitu ya. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Terus kemudian tentu ikuti apa jurnal-jurnal perkembangan di luar ya. Jangan sampai kan peraturan itu keep going ya, moving on supaya kita ikutin perkembangan itu. Jadi ngikutin on the right track aja saya rasa. Dengan itu akan kita bisa mencapai keberhasilannya. Ya. Ini satu hal yang mungkin sulit dilihat oleh teman-teman di rumah. Tapi Pak Nimrod memang orangnya sangat rendah hati. Gak boleh pakai kata sukses gitu ya, harus menggunakan kata menjadi berkat. Dan memang Pak Nimrod selama saya pelayanan bersama Pak Nimrod, siapapun selalu disapa. Semua orang itu gak boleh ada yang dianggap Betul. rendah ya Pak Oh ya. itu betul. Ingat sekali saya loh. Masih ingat. Iya, ingat sekali loh pada saat saya ada direksi lain ya. Ini loh. Jadi waktu di lift nih. Nah terus yang lain kan manggut-manggut anak buahnya dong satu lift ya. Tapi direksi ini ya saya nggak sebut namanya ya. Terus dia nggak mau denggor gitu. Dia udah merasa king of king atau tersendiri udah eksklusif gitu ya. Tapi kalau kita itu saya nggak tahu ya pribadi. Sangat humble bahkan OB itu teman saya dekat. Tahu nama, tahu OB-nya hobi, yang tahu saya keluarganya temanin ya, Pak, ya. saya itu. Aduh jadi dengan kita kan sama-sama ciptaan manusia ya kan. Ya apapun jabatannya enggak sama itu ciptaan Tuhan mahal itu dicipta tuh. Jadi kenapa enggak kita appreciate sama dengan kita? Apa bedanya? Itu biar dia OB maupun dia pejabat jadi bisa semua lapisan kita teman. Ya seperti dulu saya tentu kan bos kita Bank Indonesia lah ya. Nah saya paling digemarin sama teman-teman di Bank Indonesia artinya karena bagaimana saya bisa langgeng, bisa communicate mereka dengan baik ya. Itu sangat welcome. Bahkan saya pernah kepala cabang dipindah, terus mereka, udah panggil aja Pak Nimrod kembali katanya karena untuk bisa berhubungan dengan mereka sangat bisa terbuka semuanya, nggak ada yang ditutupin, as is. Terus kalau salah ya ini kita minta bimbingan, ya kan. Ini nggak ada sesuatu window dressing gitu ya untuk di bukit dia atur ini. Atau ego gitu ya. Terus kita mau ingin menonjolkan ini enggak lah. Ini loh terbuka orang kamu yang mengawasin sama dengan komisaris kan direksi misalnya. Ya udah terbuka ini ya tinggal apa yang mau langkah selanjutnya untuk step berikutnya supaya lebih produktif gitu ya lebih baik. Itu sih. Ya saya tahu ini sangat real karena kita pelayanan bersama acara Abdi Negara. Dan Pak Nimrod kepada para pelayan-pelayan di hotel itu juga sangat baik sekali. Saya masih ingat sekali. Selalu nyapa dengan hangat setiap pagi. Jadi saya sangat ingat Pak Nimrod. Iya. Menarik sekali perjalanannya Pak Nimrod. Ada satu yang belum kita sebut dari tadi. Yaitu bahwa Pak Nimrod pernah menjabat sebagai kepala tim analisa kredit di Bank Mandiri. Itu tim yang sangat penting karena perkreditan juga merupakan tulang punggung gitu ya dari sebuah bank. Ceritakan Pak gimana tuh sampai bisa mendapatkan jabatan itu, lalu petualangannya di dalam jabatan itu Pak. Iya, sejak awal memang saya di Bapindo dulu sebelum merger Bank Mandiri, itu saya langsung dimasukkan ke dalam tim analisa kredit sebagai teknisinya ya, orang teknik kan di dalam satu tim itu ada engineer-nya, terus auditornya, keuangannya, ada yang mengetahui marketingnya, ada legalnya. Jadi 4 ini dia bawahi satu tim. Nah jadi sejak awal saya adalah bagian teknologinya, hitung-hitung biaya proyeknya, terus kemudian secara teknis harus berapa, semennya harus berapa, listriknya harus bagaimana gitu kan. Terus
tata kelolanya bagaimana, layoutnya bagus apa enggak. Nah yang lain-lain ini masing-masing aspek kan. Nah tapi saya nggak tinggal diam gitu. Nah pada saat si auditornya ini absen gitu ya, ada kesempatan buat saya mungkin lagi cuti, saya bisa ngerjakan itu bikin neraca dengan manual tanpa ada dulu computerized ya. Balancing Iya, accounts ya. Oh, I see, account-nya I itu see. membuat neracanya itu bagaimana nyusunnya dengan segala macam tadi cost of project-nya. Jadi kalau sekarang kan di running dengan aplikasi, masukin sudah dapat hasilnya. Itu kita manual dulu loh bikinnya. Jadi saya pelajari, oh saya ngelotok jadi tahu. Kemudian saya pelajari, oh marketing, oke saya baca buku. Tapi kemudian legalnya agak susah. Karena memang ilmu legal itu tinggi loh ya. Orang-orang yang highly apa ya, IQ-nya tunggu itu bisa ini. Nah, di sini kita harus banyak belajar ya, didampingi sama mereka, diajar. Jadi nggak ada salahnya 4 orang ini, tim ini apa kita gathering sama-sama untuk bisa nanti bisa menangkap ilmunya masing-masing. Nah setelah itu saya bisa dengan cepat, umur saya masih muda sudah bisa saya kepala tim analisa kredit tadi ya di Bapindo itu, dan saya banyak sekali proyek-proyek, bahkan saya pernah dapat hadiah 8 kali gaji itu karena saya bisa melebihi jumlah kredit yang harus di-approve ya. Misalnya 1 tahun 12, tapi saya bisa lebih. Sehingga saya bisa naik pangkat yang tadinya 4 tahun bisa saya lalui bisa 2 tahun. Nah, jadi saya dapat bonus 8 kali gaji, terus saya langsung ke Yerusalem. Itu hadiah itu saya. Jadi saya bangga sekali ya dengan wah ini sangat mahal, saya pikir karena belas kasihan Tuhan tentunya. Bukan karena kepintaran sih boleh ya. Tapi hikmat bijaksana menempatkan, mengambil keputusan pada waktu yang tepat itu hikmat. Berbeda sama ilmu ya, pengetahuan. Pengetahuan bisa kita grab. Nah, terus dengan hikmat bijaksana itu, oke, saya bisa bagi berkat dengan anak-anakku ya. Kami berempat pergi ke Yerusalem waktu hari itu. Ya, jadi bersyukur. Nah, kemudian tadi di dalam perkreditan itu sangat hati-hati. Karena banyak sekali godaan, baik dari pejabat maupun dari entertain yang akan menggoda kita. Apakah itu tadi dikasih mobil, dikasih sogokan uang, terus nanti kamu dibeliin batik, dibeliin itu dari kecil ya, dipancing gitu ya. Batik sih nggak apa-apa gitu ya. Terus misalnya pulpen Dupont yang 10 juta juga, dimasukin dulu TV ke rumahnya, dikasih telepon, pasangin dulu teleponnya. Sekarang HP mungkin ya Apple dikasih gitu ya. Nah, bahkan mobil pun dianterin. Itu saya tolak. Ya, dan itu saya diajarin sama orang tua saya. Pada saat pertama kali datang ngantar ke rumah, dia tahu itu ya. Itu dikasih waktu itu hanya 1 juta ya pada 2000 berapa itu masih 2000 tahun 2000-an ya, itu mahal sekali. Terus orang tua saya bilang no, you harus kasih pulang itu. Jadi saya memang dibimbing. Tadinya tergoda loh dengan uang segitu. Tapi mama saya bilang no, you harus kembalikan. Sekarang juga kepada orang yang memberikan. Jadi saya kembalikan. Disitulah sehingga itu guide bagi saya, saya mesti direktur kepatuhan kali begitu ya. Jadi saya patuh terhadap aturan ya. Saya dibimbing ya. Dan itu hikmat bijaksana dari Tuhan bagi mama saya kan. Dia tidak tergoda dengan uang itu. Padahal kita butuh gitu ya. Tapi rupanya Tuhan mencukupkan, aku uji kamu gitu. Ya. Terus kemudian tadi yang analisa kredit itu hati-hati, jangan yang tidak visible kamu buat visible. Yang tidak ada laku barangnya diatur-atur marketing approach-nya, dibuat dia angkanya sekian-sekian supaya laku, kamu cek on the spot. Saya pergi ke Tanah Abang ngecek tokonya benar nggak ini, suppliernya bagaimana deliverynya, itu harus saya cek. Itu perlu ya. Terus kemudian notabene kata Blece dari pejabat mengatakan ini supaya ini, bahkan ada telex dulu masih jalannya masih telex itu untuk meng-warning kamu bahwa ini punyanya pejabat. Nah, no, bahkan waktu saat kredit pun sudah disetujui, dia harusnya tanda tangan kan dia harus di kantor. Tapi karena dia orang spesial, dia minta di rumahnya, saya tidak mau. Karena secara legal itu nggak benar.
Mesti di. Jadi aturan main banyak sekali yang akan dipelintir ya. Apakah kita tolerir itu? Makanya tadi saya katakan stick on SOP-nya. Ada aturan mainnya. Ya apapun direksi atau dirutmu katakan itu, no ini aturan main. Kalau kesepakatan ini memang sudah tidak berlaku lagi, robah dulu dong. Gitu ya, supaya saya ngikutin itu gitu. Jadi sudah ada relnya. Jadi sebenarnya mudah asal kita mau teguh ya. Seperti setia kepada firman Tuhan, kita setia ya. Cuman sering sekali ya kadang-kadang kita ya apa ya on and off gitu ya. Kadang ingat, kadang lupa atau tak lena dengan sesuatu. Tapi tetap eling bahwa oh Tuhan ada Roh Kudus yang membimbing kamu. Jadi hati nuraninya dipakai gitu. Jangan dicutikan ya. Supaya terus berdengung mengatakan no itu jangan, itu jangan. Jadi kalau kamu dekat sama Tuhan tuh pasti kamu lebih sensi. Ya menyatakan oh enggak begini, begini. Jadi seolah-olah diajarin berbicara langsung gitu. Jadi saya rasakan tuh tiap waktu yang saya pakai itu juga tiap detik atau menit itu oh ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus di saya. Jadi ada, tapi kalau saya acuhkan sih mungkin Tuhan mengizinkan ya pada saat itu saya ya sudah gitu ya. Tapi saya cepat kembali, itu. Jadi apa ya, langsung berdoa pagi itu perlu, serahkan semuanya kepada Tuhan ya, supaya kamu terus dibimbing Tuhan, disertai. Jadi kamu harus komit dulu mau Tuhan menyertai kamu ya. Kamu undang dia dalam segala, libatkan Tuhan dalam segala tingkah lakumu, perbuatanmu, rencanamu. Nah, Tuhan akan berperan di situ. Nah, di situ baiknya jadi undang Tuhan supaya semuanya everything you can solve the problem. Saya percaya itu. Itu yang paling baik. Jadi walaupun di bagian perkreditan begitu runyam dan hati-hati begitu kamu terjebak, penjara menanti. Ya. Itu resikonya. Jadi signingmu, komitmenmu benar-benar dari kata hatimu. Dari bila perlu doakan itu proyek itu. Kalau ini untuk kemuliaan Tuhan, berjalan approved atau visible Tuhan itu. Ya mungkin dibilang terlalu pendeta amat Pak gitu ya, terlalu ini religius banget Tapi sampai very itu. real ya Pak ya. Ya Very it's real, ya. karena kamu risikonya tinggi loh. Gitu. Jangan sekarang gampang, godaannya juga banyak kan. Nah, jadi hati-hati libatkan tadi Tuhan. Itu intinya kalau di bagian kreatif. Sehingga saya bisa sukses, bayangin 7 tahun saya dapat prestasi banyak di situ menjadi pegawai terbaik saya di Bank Mandiri. Terus kemudian saya diberikan hadiah, Direktur reward. Tuhan juga. Terus kemudian karena saya grow from within, diangkatlah direksi. Tadinya saya nggak punya koneksi kemana-mana gitu ya. Tapi karena grow from within, kan wajib diangkat kali ya gitu ya. Terus sudah dapat 8 kali gaji, sudah ini ya menjadi direksi. Nah itu hadiah dari Tuhan. Jadi saya anggap itu benar-benar, ini blessing dari Tuhan. Wah luar biasa Pak. Itu. Saya mau contextualize dikit nih bagi teman-teman yang mungkin belum begitu mengerti itu taruhannya sangat besar ya dalam perkreditan itu Pak. Betul, betul. Orang yang ngasih kunci kendaraan itu bagi dia itu hal yang kecil sebenarnya dibanding ukuran size dari kredit yang bisa didapatkan ya Pak ya. Maka mereka sangat serius sekali sampai yang tadi Bapak sempat sebut bukan hanya menawarkan bribe tapi juga kadang bisa mengancam. Betul, gitu ya, Pak, betul. Wow, itu sangat menentukan pilihan loh antara iya dan tidak gitu ya. Nah, godaan tuh banyak. Karena bagi mereka dia akan berusaha apapun akan dilakukan. Apa yang kau sukai, bahkan waktu di dinas luar tinjau proyeknya akan diberikan segala sesuatunya apa yang menyenangkanmu gitu. Kalau kamu memang aliran ke situ ya. Nah, di satu pihak lagi waktu kita minta ke atasan untuk apa istilahnya itu kredit likuiditas ya. Bahwa itu supaya dapat bunga yang agak murah gitu ya. Nah kita juga harus men-serve atasan kita. Nah ya untuk dapat dulu zaman dulu ya. Nah supaya ini misalnya ada sumbernya dari Bank Dunia atau sumbernya dari IDB. Nah ini sumbernya dari Bank Indonesia misalnya ya. Nah kita harus juga ya silaturahmi lah istilahnya ya. Dengan kata sopannya gitu. Tapi
ya cara-cara duniawi kan. Hmm. Nah, jadi ingat itu, kalaupun kamu mau cara duniawi, ya oke ikutin. Atau bila perlu mungkin anak buahmu yang kau suruh. Atau kalau kamu sendiri doakan dia supaya tetap on the right track. Ya. Tadi sangat menarik sekali kita Hmm. membicarakan tentang pengalaman melawan tarikan dan dorongan ya Pak ya sebagai kepala tim analisa kredit. Iya, betul. Mungkin pertanyaan yang sedikit kontroversial Pak. Kalau begitu apa bedanya antara orang yang beriman dan yang tidak beriman? Karena di tingkat manapun kita dalam sebuah perusahaan, kita lihat kiri kanan kita juga ada orang-orang yang mungkin tidak beriman. Iya. Yang mungkin mengambil keputusan-keputusan yang berbeda dari yang kita Iya, ambil ya betul Pak ya. sekali. Itu bagaimana ya Pak menyikapi, melihat situasi seperti itu? Ya. Wah, ini pertanyaannya bagus ya, bahwa antara orang yang beriman dan tidak beriman, ya. Artinya dia tidak mengikut Kristus ya. Nah, kalau kita kan menjadi teladan kita kan Kristus. CEO kita kan Kristus. Ya, jadi kita ngikut dia dong, idol kita dia gitu kan. Tapi ada orang kan idolnya lain ya. Nah, mungkin apakah berhalanya itu ke uang, karir, mau ingin jadi top segala macam. Nah, ini tumbuh bersama loh, seperti ilalang sama gandum. Ya, jadi hadapin dua ini tumbuh bersama-sama. Jadi jangan merasa kamu ragu, iri, terus kemudian kok dia sukses kok ini. Kamu kan banyak persoalan tadi hadapin. Tetapi kamu punya teman yaitu Tuhan Yesus untuk menemani kamu dalam persoalan itu. Dia mungkin kepintaran dia, kejagoan dia atau dengan bermain networkingnya ataupun dengan segala macam rayuannya. Dia bisa masih tetap sama tumbuh ya. Ilalang sama gandum itu ingat. Nah begitu nanti hasil akhirnya kapan waktunya Tuhan yang tahu kan. Nah itu kita baru kamu lihat, oh di sini loh. Jadi selalu ada hikmahnya ya kalau orang bilang gitu ya. Nah baru kamu tahu dia akan ilalang itu akan dikumpulkan dan ya gandum itu semua dibawa ya kan hasilnya akan kelihatan. Itu akan dihanguskan gitu. Jadi itu ingat loh banyak sekali memang perumpamaan atau history yang sudah nyata dalam Alkitab itu ikutin aja gitu. Kamu perhatikan, oh apa yang bisa saya ambil untuk hidup saya gitu. Ya saya ambil tuh ilalang sama gandum itu dan waktu saya kepala bagian pendidikan ya training center di Bank Mandiri itu saya buat itu ilalang dan gandum tumbuh. Jadi kamu akan tumbuh bersama ya nanti siapa yang berhasil, siapa yang bagus, nah itu yang akan menjadi naik ke atas gitu. Wah. Oke. Teman-teman tanpa terasa waktu kita sudah hampir habis. Saya senang sekali Bapak Insinyur Nimrod Sitorus MBA sudah bisa menghabiskan waktu bersama dengan kita dan membagikan pesan dan kesan yang sangat berarti ya Pak ya. Bagaimana Alkitab dan iman itu sangat real dalam perjuangan dan perjalanan Bapak. Iya, terpujilah Tuhan. Iya, saya minta satu lagi Pak. Mungkin kalau boleh pesan-pesan terakhir apa Pak yang mau dibagikan dengan teman-teman kita? Sebagai closing remarks-nya saya bersyukur kesempatan ini kita bisa sharing apa pengalaman saya, ambil hikmahnya, ambil yang positifnya ya untuk belajar. Nah sebagai kesimpulannya bahwa ingat bahwa tanpa Tuhan tidak bisa kamu melakukan apapun. If you apart from God, you cannot do anything. Dan ingat selalu Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan punya rencana masa depanmu yang penuh pengharapan. Don't worry apapun karena Tuhan sudah janji loh. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janjinya. Jadi dua ini kamu poinnya. Nah di dalam prakteknya kita kan punya rencana ya. Selalu ada ya target, RKAP lah apa ya. Itu baru 5% bikin rencana. Tetapi actionnya, waktu actionnya itu selalu kamu alaskan jika Tuhan menghendaki. Ya, kalau yang agama lain mengatakan insya Allah gitu ya. Nah, itu di dalam Yakobus 4 ayat 17 itu jika Tuhan menghendaki. Itu poin. Kamu gak boleh katakan itu apa. Itu sama artinya. Baru segala sesuatunya ikut
aturan mainnya, ikut SOP. Kalau kita kan rohania itu ada di Alkitab untuk yang sejati. Tapi ada kan peraturan di dunia, ada peraturan undang-undang, ada segala macam Kepres, ada peraturan Bank Indonesia, semua aspek ada dan itu SOP-nya. Ingat, itu udah kesepakatan internal, ikutin itu. Kalau memang tidak lagi sesuai, ubah, katakan kepada direksi. Sehingga kamu punya ini loh, kalau kamu bilang tidak sesuai ya sudah, ini loh. Jadi tolak ukurnya jelas. Nah kamu merasakan itu, prestasimu melebihi dari situ ya bagus. Jadi itu saya rasa intinya bahwa berjalanlah bersama Tuhan. Ya jangan ikut duniawi, ikutlah Tuhan. Finally harus ke situ. Oke. Ya. Terima kasih Iya. Pak Nimrod. Iya. Semoga pesannya menemani teman-teman yang sudah mendengarkan kita pada hari ini. Terima kasih sekali Aduh, lagi untuk terima waktunya kasih, dan puji semoga Tuhan, sampai ya. jumpa di episode selanjutnya ya Pak. Ya, Ya. amin. Ya. Terima kasih Pak. Oke, Thank you. terima kasih. Thank you. Ya, ya.